Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Jadi iya, alladzina atainahumul kitab, mereka-mereka yang kami beri kitab. Mubtada, yatlunahu haqqa tilawati, dia baca dan diamalkan. Yaqra'unahu kama unzil. Nah, ini ada beberapa orang dari Yahudi, diantaranya Abdullah bin Salam. Kalau Yahudi lainnya enggak, dia enggak yaqra'una haqqa tilawati, tidak. Ya, jadi dia merubah itu Taurat. Jumlah hal haq nasab alal masdar wal khobar. Ulaika yu'minuna biha, ini baru namanya beriman kepada kitab Taurat. Karena lainnya mengaku beriman ke Taurat tapi enggak mau beriman pada nabi. Sedangkan di Taurat itu perintah, ya, apabila nabi kita Muhammad datang kamu beriman. Nah, dia enggak beriman, berarti tidak ngamalin Taurat namanya, tidak mengamalkan. Ulaika yu'minun, nazalat fi jamaah. Ya, ini ayat turun pada jamaah qadimu minal habasyah. Nah, ini rombongan Nasrani, ya. Aslamu, mereka begitu dengar Quran mereka memeluk Islam. Juga turun pada beberapa kalangan Yahudi. Jadi Quran itu turun satu ayat bisa beberapa sabab, asbabun nuzul, ya. Dan bisa juga sekarang berlaku. Mereka ahli kitab, begitu dia baca Quran dia beriman, kan banyak, 1, 2, 3 dari sekarang masih ada. Wa may yakfur bihi ay al-kitab, siapa yang kafir bihi yaitu kitab, al-mu'min bi al-yuh bi ayuharrifa, ada juga yuharrif, maknanya tahrif, perubahan. Mereka merubah itu kitab. Yahudi merubah Taurat, Nasrani merubah Injil. Fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang rugi. Ya, kenapa rugi? Lima sirim, karena mereka akan menuju ilan nar, ke api neraka al-mu'abbad, selama-lamanya. Ya Allah, kita bayangin ruginya tuh. Ya, orang ke neraka kalau enggak kekal ya belum rugi banget lah istilahnya, karena masih berakhir. Kalau ini enggak, ya, sebabnya karena mereka merubah kitab Allah. Ya, iya, kafir, namanya kafir. Nah, ini dosa yang paling kita jaga, khawatir. Kalau dosa yang lain itu tidak bikin kekal di neraka. Ya, semua dosa apa aja, tidak usah disebutin satu-satu. Ya, dengan dalil ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa yang menyekutukannya, kafir, menyekutukan Allah, dan diampuni selainnya. Jadi selain musyrik, mau membunuh kah, mau berzina, mau minuman keras, segala macam dosa, ya insya Allah diampuni. Apakah Allah langsung memaafkan atau dia dimasukkan neraka dalam tempo yang terbatas, tidak selama-lamanya, ya. Ini suara urusan kita. Ya.
Al-mu'abbad alaihim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ini pembicaraan kepada keturunan daripada Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Ibrahim juga, Yakub putra Ishak. Ya, jadi Nabi Yakub itu dijuluki juga Israel. Ya, anak-anaknya namanya Bani Israel. Jadi bukan anak aja, cucu terus ke bawah. Sampai Nabi Isa kan masih dijuluki Bani Israel. Padahal cucunya Nabi Yakub yang keberapa udah. Iya. Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini arah pembicaraan ke Yahudi Bani Israel yang ada zaman Nabi, ya, yang menolak kedatangan Nabi. Allah nyuruh ingatkan nikmatnya, nikmat Allah pada mereka. Ya, an'amtu, banyak nikmat Allah. Mereka dinaungi di awan, di tih. Tih itu padang pasir yang tidak ada ujungnya. Ya, Allah enggak ada makanan, Allah turunin makanan dari langit, manna wassalwa. Enggak ada air, Nabi Musa memukul batu memancar air. Itu nikmat, bayangin. Di tengah padang pasir memancar air. Ya, tidak ada makanan, turun makanan dari langit. Tidak ada rumah, awan menaunginya, dinaungi awan. Itu di antara nikmat Allah. Tapi dia malah datang Nabi nggak mau nerima. Ini kan makanya Allah, ya maaf, marah. Ingat nikmatku padamu. Belum lagi diutamakan, dia paling mulia makhluk. Karena dia yang tahu Nabi. Ini bayangin kemuliaan. Yang tahu Nabi kita Muhammad cuma mereka. Umat yang lain kan nggak ada yang tahu. Ya. Makanya dalam ayat ada bentuk kecaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang Yahudi itu mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri. Coba jamaah, ada nggak orang nggak kenal anaknya? Anak kita tahu, sifatnya kita tahu. Ini cengeng nih, ini gampang nangis nih, ini enggak nih, ini. Baunya anak kita tahu, baunya. Makanya orang tuh kalau nyium anaknya walaupun kecut sedep aja. Kemudian anaknya, coba anak orang kan kagak. Berarti dia kenal benar Nabi seperti mengenal anaknya. Tapi karena ada bentuk hasud. Nah ini dia bahayanya nih. Ya dia mengharap Nabi akhir zaman ini dari kalangan mereka. Memang benar Nabi-Nabi sebelumnya dari kalangan Bani Israel. Tapi terakhir dari kalangan musuhnya Yahudi, dari bangsa Arab. Kan dia musuhan sama bangsa Arab dari dulu. Ya. Itu menolak dia. Langsung dia bilang, bukan, ini bukan yang kita tunggu. Sampai orang-orang Mekah kan tanya sama pendeta Yahudi. Ya kan orang Mekah capek juga perang sama Nabi. Ya. Kata orang-orang musyrik di Mekah, wahai ahli kitab, apa benar ini nih Nabi yang ada di kitab kamu? Kalau memang dia ya udah kita berhenti perang, kita mau ikut. Kata mereka bukan. Ini menyembunyikan kebenaran, mencegah orang beriman, kan gara-gara dia orang kagak beriman. Ya. Nah ini juga ulamanya bohong. Bahayanya tuh ulama kalau bohong. Kalau kita receh-receh bohong kan masih lumayan. Ini artinya umat dikorbankan. Karena mereka nggak nyangka ada pendeta, ada ulama bohong. Ternyata dia bohong. Oh bukan. Banyak tuh ada perubahan ciri-cirinya. Bayangin katanya Nabi orangnya matanya biru. Nabi matanya hitam, disebut itu Nabi orang Arab kok. Kan jamaah tahu. Coba lihat ada orang Arab berdiri mau bule, bisa tahu nggak? Oh ini pasti. Nggak pakai ditanya kan udah tahu. Matanya kan matanya Nabi itu hitam cerah. Ya kita jujur aja kan kebanyakan mata orang Arab kan begitu. Jadi memang Nabi bangsa Arab lahir jadi negeri Arab. Yahudi merubah.
Ya. Rambut Nabi hitam biasa orang Arab. Ya, katanya rambutnya kuning. Ya, iya, memang Nabi lahir di Copenhagen. Astagfirullah. Benar-benar dah. Iya kan gitu. Jadi nggak bisa. Dia berbohong tapi kenyataan tidak menerima. Tidak menerima. Nabi fasih lagi bahasa Arabnya. Nah, Yahudi itu tidak bisa fasih. Orang bule sepasih-pasihnya pasti ketahuan. Ya, makanya dia nggak bisa nyebut Yusuf, keluarnya Yosef. Yosef. Kalau bilang Musa, Moses, Isa, Yesus, gitu. Dia nggak bisa benerin tuh lidahnya, nggak bisa. Coba lihat orang Arab nyebut. Ya, kita alhamdulillah dengan mengaji, belajar lama ya, belajar sampai kita bisa nyebut kayak Arab juga. Kalau dia nggak bisa, yulhiduna, ilhad, ya, ajami itu bukan Arab, jadi lidahnya. Makanya Nabi dituduh juga di Mekah, katanya Nabi belajar sama ahli kitab. Kan ada bantahan, lisanul ladzina yulhiduna ilaihi ajamiyun. Lidah yang Nabi dituduh belajar sama mereka lidah ajam, kata Allah. Wahada, dan ini saya punya Nabi Arabiyun mubin, Arab yang jelas. Ya, Nabi itu paling fasihnya orang, memang orang utama. Ya. Makanya ada hadis mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya orang paling fasih nyebut huruf dot. Ini dot ini banyak yang itu tuh. Enggak pas. Walau bolli pada walau bolli. Kayak jarang yang itu yang pas. Nabi paling fasih. Ya, orang Arab. Makanya kita kadang-kadang di Mekah tuh ngelihat anak kecil ya, anak kecil orang Arab fasih banget. Ya. Itu dia bisa bedain. Kalau kita kan kayak ha, ho, agak sedikit ini. Kalau dia enak aja, Ahmad, Fenat. Anak-anak kecil kapan ngaji tajwid jadi bocah nih. Kok hebat banget kita nyebut kan itu. Kalau salah dikit kan salah udah. Kalau dia bener sendiri gitu. Ya, bawaan lahir. Ya. Nikmati alaikum wa anni faddaltukum alal alamin taqaddama mislah. Allah utamakan, artinya umat yang mulia. Dia beriman sama Allah dan dia mengenal keberadaan Nabi. Bahkan dia tawassul, mungkin udah lewat ayatnya atau belum. Jadi orang Yahudi itu kalau mau perang sama bangsa Arab, dia berdoa nyebut nama Nabi. Allahumma bihaqqin nabi al-mab'us inda akhiriz zaman. Allahumma ansurna. Ya Allah, berkah Nabi yang kau utus akhir zaman, beri kami kemenangan. Allah kasih kemenangan di ayatnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sebelumnya meminta dibuka. Kemenangan kan dibuka terhadap orang kafir. Orang Arab kafir waktu itu, menyembah berhala. Yahudi udah beriman kepada Allah. Kan kita tahu di Mekah di mana-mana orang punya patung. Di dekat Ka'bah aja ada 360 patung yang dibersihkan Nabi waktu Fathu Mekah. Bersihin sudah, nggak ada boleh lagi. Tidak ada lagi kekafiran di Mekah. Ya, berarti sebelumnya didominasi orang kafir, orang musyrik. Tapi mereka nyembah Allah juga, nyembah berhala juga. Ya, taqaddama. Wattaqu yauman, takutlah pada hari yang dimaksud hari kiamat. Kenapa harinya? Bukan harinya ditakuti peristiwa keadaan. Ya, orang baik dapat balasan baik, orang jahat dapat balasan kejahatannya. Ya. Yaumal la yajzi nafsun an nafsin. Tidak ada lagi orang bisa menolong orang. Di dunia ini kita bisa saling tolong. Ya, di pengadilan apalagi. Banyak tuh orang salah dapat pertolongan, akhirnya jadi menang. Iya kan? Ada juga kesian kebalikannya dan sebagainya.
Kalau di sana tidak ada. Ya, la yughni nafsun an nafsihi syai'an wa la yuqbalu minha adl, tidak diterima tebusan. Ya. Tebusan tidak diterima lagi. Kalau di dunia kita bisa lihat orang bisa menebus dirinya, bayar. Yang tadinya kena pasal hukuman, dia bisa bebas atau diringanin dan sebagainya. Kalau di sana tidak ada fida. Fida itu tebusan. Ya. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak manfaat pertolongan. Tapi ada yang dapat pertolongan, ada yang dapat manfaat. Kalau dia enggak, karena dia udah tidak menerima Nabi, ya bagaimana caranya dapat syafaat? Yang kita tahu syafaat dikasih oleh Allah kepada Nabi, syafaatul udma, Nabi yang megang. Nah ini enggak beriman sama Nabi, bagaimana caranya dapat? Ya kan? Iya. Tanpa usah walahum yunsarun, tidak lagi ditolong, yamnaunahum min azabi, yamnauna min azabillah, tidak ada lagi yang bisa mencegah dia dari azab Allah. Jadi bisa dibayangin kiamat nggak ada orang bisa lolos. Ya, yang ditentukan Allah masuk neraka sudah nggak bisa. Sekarang masuk bahasan lain, wadhkur idzibtala Ibrahim. Nah ini, sebutkanlah ketika Allah ikhtabara. Ini ada bentuk ujian. Jadi Allah beri Nabi Ibrahim beberapa perintah. Nabi Ibrahim ngejalanin semua. Ya. Ikhtabara Ibrahim. Wa fi qira'ah Ibrahim, sama bacaan. Rabbuhu, siapa yang menguji Tuhannya, bi kalimat, dengan beberapa kalimat. Kalimat mengandung perintah dan larangan. Ya, perintah. Wa nawahi. Kallafahu biha, dibebankan. Ini awal ya, nanti dilihat. Berarti sebelumnya belum ada manusia melakukan. Pertama Nabi Ibrahim. Wahiyah manasikul haji, perjalanan cara melakukan manasik haji. Dan memang benar, manasik haji itu kalau diamati mengikuti perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Kayak sa'i, lari-lari dari Safa ke Marwah, itu kisahnya ibunya Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, mencari air, ya kan, melempar jumroh. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya Nabi Ismail untuk disembelih, ya datang setan menggoda. Ya Ibrahim, kamu bodoh, kamu nunggu anak sekian lama, sudah dapat disembelih, ya bodoh banget orang dah. Akhirnya Nabi Ibrahim melempar tuh setan. Setelah dilempar jalan, datang lagi, ngomong lagi, dilempar lagi. Kan itu dari anunya Nabi Ibrahim. Ya, artinya sejarah perjalanan hidupnya. Nah itu manasik. Nah ini sebelumnya kan tidak ada itu semua, tidak ada manasik. Yang kedua, ya, wakil ada lagi madu-madu, berkumur-kumur. Jadi sebelumnya dia boleh dibilang primitif ya. Jadi manusia sebelumnya tuh nggak ada bilang kumur-kumur, nggak ada. Ya mereka udah ini kayak ini deh, kayak di fauna. Pernah ketemu monyet kumur-kumur? Pernah ketemu apa? Ya jadi kayak kehidupan itu di alam liar gitu. Nah ini pertama Allah perintahkan berkumur. Yang ketiga wal istinsyak, nih menghirup air ke hidung. Ini kan sunnahnya wudu, ya. Nah ini kan kita Nabi Ibrahim pertama melakukan, kita juga dianjurkan melakukan kumur, beristinsyak juga. Wasiwak, nih menggosok gigi, ya. Jadi sebelumnya nggak ada gosok gigi,
Ya kayak binatang, gimana sih binatang? Pernah nggak nemu binatang sikat gigi? Apalagi pakai siwak, nggak ada kan? Nggak ada. Ya, jadi benar-benar primitif. Nah ini artinya ajaran dari Allah. Wa qassus syarib, mencukur kumis. Ya, coba lihat, ada nggak binatang mencukur bagian apa bulu-bulu di mukanya? Kan nggak ada. Ya, itu mencukur kumis. Syarib itu kumis. Ya. Wa farqis sya'ar, menyisir rambut. Jadi berarti manusia sebelumnya itu nggak ada sisir, nggak ada sisiran. Nabi Ibrahim pertama yang menyisir. Berarti ya udah beda deh. Beda sama singa. Singa kan rambutnya gondrong tuh. Pernah lihat singa? Ya, yang laki rambutnya gondrong. Kan nggak pernah sisiran tuh singa. Ternyata manusia juga sebelumnya nggak ada sisiran. Nah ini pertama nih, ya Nabi Ibrahim sisir. Wa qallim adfar, memotong kuku. Ya, sekarang lihat binatang-binatang mana ada yang motong kuku? Sekarang sudah ada tuh, tapi bukan dia yang motong. Kayak kukunya kuda tuh ya, kan ada tuh yang melihara kuda, melihara ini kukunya dipotong, yang apa keledai juga. Kalau sebelumnya kan nggak ada bilang kuda ini, nggak ada juga orang. Mungkin mengendarai kuda dari dulu kali sebelum Nabi Ibrahim. Tapi yang motong kukunya kuda kan nggak ada. Nah ini kuku kita di manusia, ya qallim adfar, memotong kuku. Wanat filibit, mencabut rambut ketiak. Jadi sebelumnya nggak ada tuh, sekarang masih ada satu dua kayaknya tuh, masih ada satu dua nggak pernah kenyukur ketiaknya, sampai keluar rambutnya, rame. Nah ini sunnah Nabi Ibrahim yang mana kita juga umat Nabi juga disunnahkan mencabut rambut ketiak. Itu sunnahnya dicabut, jangan dicukur, karena dicukur tambah lebat. Ya jadi dicabut aja santai, jangan dibela-belain juga kali depan orang nyabut rambut ketiak, ya jangan juga. Kenapa? Sunnah, tapi kan nggak enak dilihat. Makanya kita kalau mau nyabut rambut ketiak, waktu duduk di kloset deh, sambil nungguin dibawa, biasanya membantu ya. Kan jamaah mungkin pernah apa kayak agak berat gitu, sembelit kayaknya. Nggak mungkin dari faktor makanan ya. Kadang kita ngeden susah keluar. Coba tarik rambut ketiak, keluar tuh. Kayak ada saraf gitu, langsung kaget keluar tuh. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Ya dan juga sekalian kita kalau nyabut rambut ketiak jangan ini depan orang. Jadi kita sambil duduk nungguin nasib. Nunggu nasib keluar gimana, sambil narik, itu sunnahnya begitu. Wahal kilana, mencukur rambut bawah, rambut kemaluan. Jadi berarti dulu orang nggak ada bilang nyukur gitu, nggak ada ya. Wahal kilana wal hitan. Nah ini hitan. Jadi sebelumnya tidak ada yang hitanan. Makanya di hadis mengatakan awwalu man ihtatana Ibrahim. Kata Nabi kita Muhammad, yang pertama hitanan di permukaan bumi Nabi Ibrahim. Wa huwa ibnu samanin. Waktu itu Nabi Ibrahim udah umur 80, namanya baru perintah. Ya. Kan kayak ada orang tuh baru masuk Islam juga, udah umur dihitan. Nabi Ibrahim hitan umur 80 bil kodum. Ini kodum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kota yang Nabi Ibrahim melakukan hitan. Ada yang bilang golok. Kodum itu bahasa Arabnya golok. Pakai golok ya. Ngeri juga. Ya, bil kodum ya. Wal istinja, cebok. Jadi berarti sebelumnya
Manusia kayak binatang. Kambing coba lihat, pernah lihat cebok kambing? Kucing, nggak ada kan? Jadi manusia tidak ada yang cebok. Nah ini Nabi Ibrahim ini perintah dari Allah cebok. Nah inilah artinya 10. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.